Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Puji Astuti, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri 1 Gaya Baru 2, Kecamatan Seputi, Surabaya, Lampung Tengah. Baik, kali ini saya tidak sendiri, saya bersama rekan saya Ibu Wika Turjana. Beliau adalah guru kelas 6 dari SD Negeri 1 Gaya Baru 2. Assalamualaikum Bu Wika. Waalaikumsalam Ibu Puji. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa baik sekali Ibu. Alhamdulillah baik Bu Wika. Kali ini saya akan melakukan kegiatan tahap pertama yaitu praobservasi ya kan. Nanti saya akan mengobservasi, mengamati bagaimana proses berjalannya pembelajaran di kelas Ibu. Nah, adapun tujuan dari supervisi ini adalah mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti di dalam kelas ya Ibu. Dan mengapa kali ini kita melakukan percakapan praobservasi adalah sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan pembelajaran agar Ibu lebih siap dan lebih percaya diri sehingga bisa melakukan pembelajaran yang lebih baik bersama peserta didiknya. Iya Ibu. Ada beberapa pertanyaan Bu yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama yaitu berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Nah, kira-kira apa nih tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai kali ini Bu? Ya, tujuan pembelajaran yang akan saya capai kali ini adalah di mana anak-anak dapat menentukan atau menghitung cara dari menghitung pemetaan gabungan antara balok dan kubus. Kemudian anak-anak juga dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kasus tersebut. Seperti itu. Berarti ada dua tujuan pembelajaran yang akan dicapai ya? Iya, betul sekali. Kemudian dari tujuan pembelajaran tersebut, apa area pengembangan yang akan Ibu inginkan Bu? Ya, area pengembangan yang saya inginkan yang pertama yaitu area pengembangan pengetahuan. Di mana nanti anak-anak dapat mengerjakan soal-soal yang saya berikan yaitu tentang mencari gabungan antara kubus dan balon. Kemudian area keterampilan Bu, di mana anak-anak nanti dapat menyelesaikan masalah-masalah yang akan saya berikan tentang gabungan dari kedua balon tersebut. Itu Ibu. Berarti kali ini aspek yang ingin Ibu capai ada dua ya Bu? Iya, dari betul sekali. pengetahuan dan dari keterampilan. Iya. Baik Bu, dari rancangan pembelajaran yang telah Ibu buat nih, bagaimana tentang strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, maupun metode pembelajarannya Bu? Iya, strategi yang akan saya gunakan yaitu strategi berdiferensiasi ya Ibu, di mana dengan cara dibuat kelompok diskusi sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik yang akan saya berikan adalah model pembelajaran menggunakan metode diskusi kelompok Bu dan penugasan. Baik Bu, berarti Ibu di sini menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi ya Bu? Iya, betul sekali. Ya, dengan cara membuat kelompok persiapan muridnya. Nah, kemudian nih media pembelajaran apa yang akan Ibu pakai nih Bu? Ya, media yang akan saya gunakan yang pertama yaitu tentunya video ya Bu. Kemudian buku-buku yang berkaitan dengan materi yang akan saya berikan. Kemudian juga anak-anak akan membawa jaring-jaring yang mereka buat di pembelajaran sebelumnya. Dan kubus dan Baik, ada video, ya, ada buku, ada betul sekali. alat peraga. Anak-anak guys, mereka membuat dari kertas karton dan kertas apa namanya Warna-warni. kardus ya warna-warni seperti itu ya. Baiklah Bu, percakapan observasi ini saya anggap sudah cukup ya Bu. Ya Ibu. Kemudian ya Bu, ini Ibu akan melakukan observasinya kapan Ibu? Oh iya nanti Bu, setelah istirahat pertama ya, yaitu jam keempat dan kelima saya akan melakukan observasi. Oh iya. Baik Bu Ike, Iya, sampai Bu. ketemu nanti di kelas Bu Ike. Saya akan observasi bagaimana proses pembelajaran di kelas Ibu. Jam setelah istirahat jam Iya. 4 dan kelima. Iya. Terima kasih Bu Ike. Iya, Sampai ketemu sama-sama. lagi nanti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Belajar tentang jaring-jaring kubus dan balon. Sudah pintar semua, sudah bisa semua. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu menghitung luas permukaan
hari ini Miss akan bagi dulu soal perintis kepada kalian semuanya ya. Coba dikerjakan ya. Ya, hasil dari perintis yang sudah anak-anak kerjakan akan ibu menjadi 3 kelompok yang akan dibentuk menjadi 3 kelompok untuk mengerjakan soal selanjutnya ya. Jadi dibentuk 3 kelompok masing-masing. Yuk silakan kelompok. Nah, anak-anak setelah kelompok sudah terbagi, nanti kita akan menyaksikan video yang akan ditayangkan bersama-sama untuk memecahkan masalah-masalah yang akan diberikan. Silakan disimak secara bersama-sama ya anak-anak. Persegi itu luasnya adalah sisi kali sisi. Ya, luas permukaan kubus memiliki 6 sisi yang berbentuk persegi. Luas permukaan kubus Ya. itu sama dengan 6 kali sisi atau 6 sisi kuadrat. Setelah menonton video yang sudah ditayangkan, Miss akan bagikan soal yang akan kalian pecahkan secara bersama-sama dengan kelompok kalian masing-masing. Diharapkan nanti ketika kerja kelompok, anak-anak dapat bekerja sama dan antusias dalam memecahkan masalah yang ada pada soal yang Miss bagikan ya. Ya, silakan dikerjakan secara bersama-sama, kerjasama dengan baik dengan kelompoknya. Kita sudah selesai mengerjakan secara kelompok dan kita sudah mempresentasikan secara bersama-sama. Hasilnya sangat baik semua. Tepuk tangan untuk semuanya. Ya, dari beberapa kelompok tadi sudah menunjukkan bahwa anak-anak sudah mengerti apakah pembelajaran yang sudah diberikan pada hari ini. Good job untuk kita semua. Nah, selanjutnya anak-anak, kita akan mengerjakan post-test ya untuk mengetahui apakah anak-anak sudah mengerti semua apa belum. Tidak usah pindah dari tempat duduknya ya, akan tetapi dikerjakan secara individu atau sendiri-sendiri untuk mengetahui kemampuan kalian. Ya anak-anak, silakan dikerjakan masing-masing. Ya, satu-satu ya. Kita kerjakan masing-masing. Ya, silakan. Baik, saya di sini akan melakukan pasca observasi bersama Ibu Ike Nurjana. Assalamualaikum Bu Ike. Waalaikumsalam Bu Cici. Bagaimana kabarnya setelah observasi tadi? Ya, alhamdulillah Bu. Walaupun saya merasa tegang ya, kayak seperti ada yang ngawasi, tapi alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar. Oh, alhamdulillah. Cuaca sudah lancar itu saya tadi melihatnya. Kemudian Bu, dari tujuan pembelajaran yang telah Ibu lakukan tadi, apa Bu area pengembangan dari pembelajaran itu? Area pengembangan yang saya kembangkan yaitu area pengembangan keterampilan kemudian pengetahuan kemudian anak-anak dapat masalah-masalah yang terjadi pada pembelajaran yang telah saya berikan. Iya, jadi ada 2 ya Bu, Ya. area pengembangannya. Kemudian apakah Ibu menemukan beberapa kekurangan dari pembelajaran itu? Ya, ada beberapa kekurangannya yaitu anak-anak masih merasa tergantung kepada temannya. Mereka tidak bisa berpikir kritis untuk menemukan masalah sendiri atau menemukan solusi dari masalah yang mereka dapatkan. Tetapi ada beberapa anak yang ada kelebihannya ya. Jadi ada beberapa anak yang bisa mengembangkan dan menemukan masalahnya sendiri sehingga dapat menyelesaikan soal tersebut dengan baik. Bisa sekali ya Bu ya. Ya. Jadi kelebihannya anak-anak tadi juga saya lihat begitu Iya, berapa ya, antusias sekali. Ya, mudah-mudahan bisa kedepannya bisa mengurangi lagi apa yang ada jadi kekurangannya tadi ya Bu ya. Iya. Iya. Kemudian Bu itu apa rencana kedepannya kita pembelajaran diferensiasi tadi? Ya, tentunya saya akan lebih mendalami lagi tentang pembelajaran diferensiasi ya, dengan mengembangkan potensi diri saya melalui berbagai pembelajaran yang ada. Kemudian saya juga dapat bertanya kepada teman sejawat, lalu bertanya mencari sumber-sumber lain seperti yang kita ketahui dari internet dan lain-lain seperti itu. Jadi akan lebih belajar lagi Iya. pendidikan diferensiasi ya Bu. Ya, saya doakan semoga tujuan pembelajaran itu semakin lebih baik lagi, semakin bisa membawa peserta didiknya. Kemudian kapan kira-kira akan melakukan perubahan tersebut Bu? Secepatnya
secepatnya Bu, mungkin bisa minggu depan supaya anak-anak lebih antusias lagi dalam belajar. Baik, semoga rencana dari Ibu berjalan dengan lancar, Amin, amin, sehingga amin. dapat membuat perubahan peserta didiknya dalam belajarnya supaya lebih baik. Terima kasih Bu. Kalau begitu sekarang mari kita meminta umpan balik kepada Bapak pengajar kajian. Terima kasih Bu Putih dan Bu Ida yang telah berkonfirmasi. Perlu diketahui bahwa kegiatan kita pada hari kemarin diobservasi, kegiatan praobservasi, kemudian kegiatan pelaksanaan dan kegiatan praktek ini tujuannya adalah bagaimana kita memberikan sebuah pembelajaran yang berbeda dengan hari. Jadi tujuan dari salah satu kegiatan kita hari ini merupakan kegiatan kunci. Jadi tujuannya adalah bagaimana nantinya guru ini memiliki sebuah keterampilan untuk merencanakan, keterampilan untuk melaksanakan, dan yang paling penting seorang guru pembelajar ini memiliki keterampilan untuk mengevaluasi pembelajaran yang berpusat pada murid. Setelah saya melihat tayangan video kemarin kita mengambil praktek situasi guru itu yang pertama saya melihat sudah ada perubahan suasana kelas yang kondusif. Berarti kan guru itu sudah menerapkan pembelajaran dengan menerapkan disiplin positif belajar. Ini sebuah majuan bagus sekali Bu itu sudah memberikan sebuah penularan ilmu kepada teman-teman di sini bagaimana menerapkan disiplin positif. Kemudian yang kedua saya melihat kemarin sudah ada pemenuhan kebutuhan belajar murid ya, sesuai dengan minat bakat ya yang diinginkan memang itu sebuah kebutuhan dalam kelas. Sudah tampak, ini saya harap terus dilaksanakan di UITE. Kemudian juga melihat kemarin di UITE sudah menerapkan berbagai macam strategi pembelajaran. Nah, dari strategi pembelajaran yang bermacam-macam ini diharapkan nantinya saya melihat itu sudah ada upaya untuk mengembangkan keterampilan sosial emosional. Ini nanti terus kita gali supaya anak-anak itu ada kecerdasan secara sosial dan kecerdasan secara emosional. Kemudian di dalam observasi ini saya melihat yang pertama juga itu lingkungan kelasnya itu sudah sangat baik, sudah memenuhi kebutuhan belajar murid melalui berbagai macam alat peraga, berbagai macam perangkat kebutuhan belajar yang sudah rampas. Kemudian penggunaan komunikasi belajar itu sudah sangat baik. Dan yang paling penting adalah guru ini memandu proses pembelajaran yang efektif. Jadi komunikasi dua arah, belajar sesuai dengan kebutuhan anak. Jadi anak meminta kepada guru memberikan apa yang kita belajar. Dan yang paling penting adalah guru itu sudah melakukan asesmen dan menyediakan umpan balik perangkat anak. Ini sangat penting sekali pembelajaran supaya tidak ada pembelajaran satu arah. Pembelajaran lebih kepada student center, tidak lebih kepada teacher. Saya harap nanti ini bapak kepala sekolah dan guru dan guru ini bisa diterapkan kepada guru yang lain. Jadi kegiatan observasi ini nanti bisa dilaksanakan di kelas 1, 2, 3, dan kelas 6. Tujuannya adalah supaya nanti para guru ini memahami bagaimana alurnya, bagaimana sebuah sistem pembelajaran itu bisa dilakukan dengan baik. Karena ada alurnya. Seperti yang kita laksanakan kemarin. Ada tahapan pra, ada tahapan pelaksanaan petani, dan ada tahapan observasi. Sehingga nanti ketika begitu bergabung ke guru penggerak, ini sudah kelihatan, sudah tahu, jadi sudah ada duta-duta guru penggerak yang akan membagikan informasi kepada teman-teman di sekolah. Jadi sekolahnya bisa lebih maju lagi. Dengan itu saja Bu Putih, Bu Ida, dan juga kepala sekolah yang dapat saya berikan buat teman-teman sebagai terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.